emang apa ya, emang seneng aja. Kadang kalau misalnya dia lagi diam-diam aku fotoin, atau misalnya kayak dia lagi ada activity apa aku videoin. Terus memang sesuatu yang natural, nggak perlu dibuat-buat. Aku selalu berpikir untuk tiap hari harus jatuh cinta sama istriku. Jadi apa aja hal yang aku lakukan yang bikin dia senang, yang bikin dia juga melakukan hal yang sama ke aku, jadi aku lakuin aja. Kayak bikin caption yang romantis, atau misalnya kayak bikin video-video yang bagus buat dia, kayak gitu. Aku selalu bilang sama teman-teman ya, baik itu sosial media ataupun dimanapun, alhamdulillah kalau memang ada baiknya diambil, kalau yang buruk-buruk jangan diambil, karena memang kalau kita mau nyari orang yang pure putih doang nggak ada, pasti kan ada baik buruknya. Kalau memang menjadi trend center hal-hal yang baik ya nggak apa-apa. Siapa tahu memang dari pernikahan aku sama Dinda kemarin juga banyak tuh yang update di sosial media yang nge-tag kita, mulai dari bilang udah mulai mutusin pacarnya, tapi udah mau nyiapin diri buat ke jenjang pernikahan. Itu kan salah satu menurut aku ya, yang memang menikah dengan jalur itu salah satu positive vibes yang insya Allah bisa makin disebarkan. Kalau dibilang tantangan insya Allah nggak ada, cuman memang udah harus lebih kontrol aja, karena memang sadar banyak yang ngeliatin, banyak ngikutin. Bukan berarti kita nggak pernah punya masalah, pasti kita kan punya, namanya pernikahan ada kerikil-kerikilnya, tapi kita berusaha share yang memang sudah seharusnya kita share. Karena kalau misalnya kayak kita share hal yang tidak ada gunanya, bahkan kalau memang ada dosanya ya, hitung aja kalau misalnya kayak di sosial media 1000 orang yang ngeliat aja, dosa kita udah dikali 1000, mending yang ya udah yang baik-baik aja, biar yang diikut yang baik-baik juga. Ya udah, kita sebenarnya udah mau 2 tahun tapi masih yang malu-malu gitu. Kadang aku juga kalau misalnya di kamar, aku misalnya posting sesuatu dia nggak tahu, aku biarin aja dia tahu sendiri. Pas lewat paling dia senyum-senyum sendiri, terus ya apaan sih kamu, lah apaan bikin video. Kayak gitu-gitu. Yang pasti lebih ke harapan dan improve diri lebih baik lagi aja sih. Kalau untuk perayaan ataupun apa itu menurut aku menyesuaikan kondisi, apa kita punya bayi kan. Yang penting kan internalnya dulu yang makin kuat nih. Kalau kita prinsipnya itu, kalau soal gift dan lain sebagainya itu bisa menyusul. Bahkan H-1, H-2 bisa langsung kepikiran kalau soal itu. Pengen dia pengen banget ke Switzerland dia. Cuman ya kondisinya punya bayi, kita bingung, di sana kan juga dingin ya. Punya bayi kalau memang terlalu dingin dan nggak sehat, buat agak sedikit resiko buat bayi, kita pending dulu. Artinya Dinda juga nggak yang menuntut banget ya. Dinda cuma bilang kalau memang ada waktu, ada kesempatan nih kita liburan. Ada rencana buat nama perempuan? Pengen, cuman ngelihat perjuangan ibu itu ya, bener-bener nih udah pada menikah pasti udah ngerasain nih. Sayang-sayangnya bapak ya, tetap ibu yang nomor 1 tuh, ibu yang paling sigap banget. Ngelihat dia yang dari hamil sampai akhirnya ngerawat anak, kayaknya aku balikin ke dia. Tinggal bilang aja kalau mau, gas. Iya, karena kita kan nggak pacaran, jadi otomatis masih ada hal-hal yang masih ada malu-malunya gitu loh. Misalnya pun kalau misalnya nih kita kayak kadang-kadang nggak sependapat, atau misalnya nggak satu tujuan gitu ya, kadang diem-dieman pun pas saling natap itu paling kita ketawa, karena apaan sih kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang menurut aku alhamdulillah masih berasa di tahun udah hampir kedua ini menikah sedikasinya. Karena aku bukan tipe yang harus punya target gitu, enggak. Yang penting anak sehat, karena kan memang anak ini tanggung jawab ya. Aku aja baru 1 nih, Syaka, aku udah mikirin ke depannya dia harus bagus nih pergaulannya, dia lelaki, dia harus jadi yang bertanggung jawab, harus gentleman buat jaga lingkungan sekitarnya. Jadi aku sedikasinya, kalau emang Allah kasih 3, 4, itu berarti Allah ngerasa aku mampu, ya udah. Tapi ada rencana gitu, mau berapa anak gitu? Enggak, ngalir aja, ngalir sesuai kondisi aja dan cuaca. Alhamdulillah makin kesini makin kuat kita. Ada naik turunnya juga, tapi alhamdulillah kita berdua ini adalah tipe yang sering bercerita sama lain, nggak mau tertutup. Jadi apapun kita komunikasikan. Makin kesini kita makin belajar bagaimana menjadi porsi yang baik sebagai suami ataupun istri. Begitupun Dinda itu masya Allah banget ya. Dia tuh wanita mandiri tapi dia mau dibina. Artinya dia paham sebuah pernikahan kalau memang istri itu dibina sama suami. Terus banyak hal pelajaran yang akhirnya kita kebuka nih setelah kita jadi orang tua, kita ngelihat
bagaimana bentuk sayang, care, peduli orang tua terhadap anak yang mungkin orang tua kita lakuin ke kita dulu dan kita risih kan, tapi sekarang benar-benar kebuka kalau memang semua akan mengerti pada waktunya. Sesiaga mungkin. Ya tidur di samping dia kayak gitu-gitu, walaupun memang agak sedikit menjarak antara aku sama Dinda, bikin jarak ya, cuman nggak apa-apa demi anak. Kalau misalnya kita ikut medis ya sekarang bahkan dianjurkan, tapi biasanya kita tuh ada dua, kalau udah menikah tuh biasanya kan ada paham orang dulu sama orang sekarang kan. Nah kita bukan berarti kita pakai paham orang dulu ya, cuman memang kalau kita masih awamnya tuh kita nggak tega aja kalau misalnya luka, apalagi anak bayi gerak mulu kayak gitu kan. Cuman nggak menutup kemungkinan, siapa tahu kalau memang edukasinya cepat nyampe ke kita minggu depan atau 2 minggu depan, nggak menutup kemungkinan kita bisa sunat aja. Bukan hal yang terlalu harus diribetin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.